Bayangkan ada 6 orang berkumpul melingkar, di depannya ada meja yang di meja tersebut ada beberapa figuran, ada peta, dan yang paling penting ada banyak dadu. Dan salah satu dari mereka, mungkin di sini hanya ilustrasi, bukan saya secara langsung, itu duduk di hadapannya ada sebuah karton gitu, yang tugasnya adalah menentukan nasib dari pemain lainnya, di mana nasib pemain lainnya ditentukan dari sebuah dadu. Halo, selamat datang. Perkenalkan, nama saya Kevin Bungaran Situmorang. Saya dari Teknik Industri angkatan 2022. Di sini saya mau bahas huruf E di TED. Di TED Talks kali ini saya mau bahas huruf E, yaitu entertainment. Lebih spesifiknya D&D, Dungeons and Dragons, sebuah permainan papan atau board game gitu. What is D&D? Dungeons and Dragons adalah sebuah permainan papan board game di mana tema utamanya adalah role play. Jadi setiap pemain akan memerankan karakter yang sudah ada, karakter yang mereka imajinasikan sesuai dengan keinginan mereka begitu. Setiap keputusan yang mereka buat, setiap tindakan yang mereka lakukan akan mempengaruhi jalan cerita yang sebelumnya sudah disiapkan oleh seorang Dungeon Master, atau mungkin bahasa umumnya yang menciptakan dunia itu gitu. Di sini saya akan menceritakan sedikit POV dari seorang Dungeon Master. Mungkin bagi beberapa orang ini terlihat aneh, bahkan beberapa orang menyebutnya ini permainan skizo, karena yang main orang-orang halu, orang-orang yang senang bermain dengan imajinasi mereka begitu. Cuman bagi saya dan beberapa orang, terutama teman-teman saya, ini game yang cukup berharga begitu. Cukup penting, cukup seru. Tapi selain seru juga mengajarkan sesuatu gitu. Oke, di balik dunia yang naga-naga, sihir, peperangan dan lain-lain, justru saya menemukan 3 pelajaran yang mungkin akan kalian temukan juga pada saat bermain gitu. Hal ini mungkin agak sedikit general. Tiga hal tersebut adalah mendengarkan, improvisasi, dan ketidakpastian, merayakan ketidakpastian. Kita bahas satu-satu. Pertama, mendengarkan. Jadi Dungeons and Dragons ini seringkali disebut kolaboratif storytelling. Jadi yang bercerita itu tidak hanya satu orang, tapi dari beberapa orang. Dalam konteks ini, yang bercerita tidak hanya seorang Dungeon Master yang memang dari awal sudah menyiapkan jalur cerita utama, tapi juga alur cerita ditentukan oleh setiap keputusan-keputusan yang diambil oleh pemain. Yang mau saya ceritakan di sini adalah Dungeon Master ini memang menciptakan dunia. Saya pernah menciptakan dunia. Saya pernah merancang suatu dunia yang rumit dengan setiap latar belakang dari tempat-tempatnya. Bahkan di beberapa tempat saya menciptakan kebudayaan, kearifan lokal dari daerah tersebut begitu. Tiba-tiba ada seorang pemain, teman saya begitu, dengan percaya diri dia mengatakan, saya tidak suka kepala desanya, saya mau bakar desanya. Tentu sebagai orang yang sudah menyiapkan dunia, itu agak cukup melelahkan gitu. Tapi ya itu tadi, belajar mendengarkan, karena faktanya saya tidak boleh memaksakan storytelling yang saya punya. Dan selain mendengarkan kata-kata bakar saja, di situ saya juga belajar untuk menangkap niat dari pemain tersebut mengatakan hal itu. Saya juga belajar untuk membaca emosi dan tujuan dari keputusan tersebut begitu. Dan yang paling penting tentu saja saya harus bisa membiarkan mereka menjadi versi terbaik dari karakter mereka. Ya, kalau dikaitkan dengan dunia nyata jelas
kita tidak bisa berpegang teguh atau bersandar saja kepada cerita yang memang skenario itu sudah kita pikirkan di kepala kita begitu. Seringkali kita lupa mendengarkan keadaan di sekitar. Seringkali kita sering mengabaikan kondisi-kondisi yang ada. Sedangkan faktanya mendengarkan itu penting gitu. Lanjut ke pelajaran kedua, improvisasi. Ini saya mau coba cerita sedikit pengalaman saya, yaitu saya punya sebuah cerita di mana para pemain itu harus melewati sebuah jembatan gitu. Di bayangan saya, di cerita yang saya buat, para pemain akan melewati jembatan itu, lalu jembatan itu akan runtuh. Lalu mereka harus pikirkan gimana cara mereka selamat. Ternyata para pemain sudah membaca itu, para pemain sudah memprediksi hal tersebut. Tentu hal itu menjadi hal yang sesuai ekspektasi mereka, itu menjadi hal yang tidak lagi seru gitu. Jadi dari situ saya harus siap. Dari situ saya mengubah jalan ceritanya menjadi sebelumnya ada orang yang lewat lalu jembatannya rusak sehingga mereka tidak bisa lewat. Mungkin terdengar sederhana, terdengar improvisasi biasa gitu. Cuman bagi saya, improvisasi itu bukan hanya tentang spontanitasnya saja begitu, tapi tentang kepercayaan. Percaya bahwa saya punya kemampuan untuk improvisasi dan tidak semua itu bisa berjalan sesuai ekspektasi gitu. Dari sana tanpa saya sadari, saya jadi lebih santai dalam menghadapi ketidaksesuaian, ketidaksempurnaan. Di kehidupan nyata tentu banyak sekali kegiatan atau kejadian yang tidak sesuai dengan rencana awal. Tapi justru kegagalan rencana tersebutlah yang memberikan kesan tersendiri pada perjalanan hidup itu. Dan selanjutnya, ini yang paling menarik bagi saya pribadi, yaitu merayakan ketidakpastian. Ada cerita menarik. Pada saat itu pemain saya buat cerita, pemain saya harus masuk ke dalam goa, lalu mereka harus naik lagi. Pada saat naik goa, sesuai aturan D&D mereka harus roll dadu untuk menentukan nasib mereka, untuk menentukan mereka berhasil atau tidak naik ke goa tersebut gitu. Ada sebuah karakter, dia seorang Goliat, seorang barbarian yang badannya besar, kekar dan kuat begitu. Pada saat roll dadu, dia mendapatkan angka 1. Dalam peraturan D&D, ini fun fact aja. Dalam peraturan D&D, 1 itu dianggap sebagai critical failure. Jadi sudah pasti gagal. Seberapa besar pun badannya begitu. Sedangkan temannya, sedangkan timnya, sedangkan pemain lainnya yang memainkan karakter elf pada saat itu yang badannya kecil, mungil, tidak terbiasa dengan kegiatan fisik yang berat-berat begitu, berhasil naik dari goa itu gitu. Crawlingnya sukses gitu. Nah pada saat itu, di kondisi itu jadi bahan tertawaan. Itu jadi faktor yang menyenangkan bagi orang-orang yang bermain, termasuk saya yang menjadi DM pada saat itu. Dari situ saya belajar bahwa ketidakpastian itu bukan sesuatu yang harus ditakuti. Justru sesuatu yang harus dirayakan. Pada konteks barusan mungkin ketidakpastian tadi, orang yang kuat, orang yang secara logika tidak mungkin dia tidak berhasil. Tapi lagi-lagi ketidakpastian yang terjadi, instead of terlalu dipikirkan, lebih baik dirayakan. Pada nyatanya, pada kehidupan nyata di dunia begitu, ini juga sering kita temukan. Seringkali kita punya plan, kita punya harapan, kita punya to-do list yang kita pikirkan di pagi pada saat kita bangun gitu misalnya. Tapi pada akhirnya at the end of the day nggak semua bisa kita kendalikan. At the end of the day
to-do list yang kita buat kadangkala tidak berguna. Lalu pada saat sebelum tidur, situ saya mencoba mengubah pikiran saya daripada saya frustasi memikirkan yang sudah terjadi, daripada saya frustasi memikirkan kegagalan akibat dari hal yang tidak pasti. Saya ubah pertanyaan itu menjadi apa cerita menarik yang saya temukan di hari ini begitu. Singkatnya, merayakan ketidakpastian. Oke, Dungeons and Dragons memang sebuah permainan biasa, tapi bagi saya ada beberapa hal yang saya temukan gitu. Dungeons and Dragons mengajarkan saya untuk mendengarkan, karena cerita yang baik itu tidak lahir dari satu POV saja, tapi dari berbagai macam POV yang bertemu pun di kehidupan. Tidak melulu cerita saya yang terbaik, tapi cerita terbaik adalah cerita pada saat semua cerita yang sudah saya lalui itu hasil dari saya mendengarkan situasi di sekitar saya. Selanjutnya D&D melatih saya untuk improvisasi di sini lebih ke arah yang pada dasarnya hidup itu tidak punya hal yang pasti, tidak ada skenario yang akan terjadi secara pasti di hidup ini begitu. Jadi ya harus siap dengan improvisasi. Yang ketiga, lagi-lagi yang paling menarik, saya katakan merayakan ketidakpastian, karena faktanya keajaiban itu justru datang dari hal yang tidak pasti. Justru dari ketidakpastian itu keajaiban seringkali muncul. Jadi ya kalau hidup itu lagi terasa melempar dadu dengan akar dah terus-terusan, mungkin itu bukan kutukan, tapi justru awal dari petualangan besar yang lebih besar di depan sana gitu. So ya, sayangnya TED Talks saya rasa harus memberikan sebuah ide. Sayangnya ide yang bisa saya berikan di sini singkat saja, cobalah bermain Dungeons and Dragons. Saya juga baru belajar, sampai saat ini saya sedang menjalani campaign yang sudah berjalan 3 pertemuan begitu bersama teman-teman saya. Ya, 3 pelajaran tadi yang saya rasa pasti ditemukan oleh semua pemain. Di luar dari itu mungkin akan banyak hal-hal lain yang bisa dijadikan pelajaran gitu. Mungkin sekian dari saya, terima kasih.